Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferran Ekel Sareno dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 serta pengobatannya. Baik, sebelum saya menjelaskan perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2, di sini saya akan menjelaskan apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM adalah sebuah penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia karena kurangnya sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Gejala awal terserang diabetes mellitus adalah dengan memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berlebih, banyak minum, dan sering buang air kecil. Selain tiga kegiatan tersebut, penderita diabetes mellitus sering sekali untuk tidur atau sering merasa kantuk. Namun, anak muda yang sering merasa kantuk atau suka sekali dengan tidur tidak selalu terserang dengan tanda-tanda diabetes mellitus. Diabetes mellitus didiagnosis ketika gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter dan gula darah 2 jam lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, di sini ada jenis-jenis diabetes. Berdasarkan etiologi dasar dan gejala klinis yang dialami, diabetes mellitus dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga, diabetes gestasional, dan yang terakhir, tipe spesifik. Tetapi, secara umum diabetes hanya terbagi atas 2 jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu kurangnya. Nah, pada diabetes mellitus tipe 1, pankreas kurang atau tidak memproduksi insulin karena terjadi masalah genetik, virus, atau autoimun. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh faktor genetika, faktor imunologi, dan faktor lingkungan. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya terjadi pada orang yang usianya lebih muda, meskipun dapat juga terjadi pada orang dewasa. Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Nah, makanya pada penderita diabetes seringkali mereka badannya kurus karena kekurangan insulin. Karena kekurangan insulin yang dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 pada diabetes mellitus tipe 2 jadi karena kombinasi kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Sistem pankreas tetap menghasilkan insulin walaupun kadarnya lebih tinggi dari normal. Tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya, sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Faktor resiko utama pada tipe 2 adalah obesitas, di mana sekitar 80-90% penderita diabetes tipe ini mengalami obesitas. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu diabetes mellitus dan apa perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Sekarang kita ke pengobatannya. Dia pakai insulin. Pasti diabetesnya udah parah. Eits, bukan seperti itu konsepnya. Yuk kita bahas. Nah, insulin itu adalah hormon alami yang dikeluarkan oleh pankreas. Insulin dibutuhkan oleh sel tubuh untuk mengubah dan menggunakan glukosa darah atau gula darah dari glukosa sel membuat energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Diabetes mellitus tipe 1 yang tergantung pada insulin ini disebabkan karena akibat kekurangan
Diabetes mellitus tipe 1 yang tergantung pada insulin ini disebabkan akibat kekurangan insulin dalam darah yang terjadi karena kerusakan dari sel beta pankreas. Nah, maka dari itu, pengobatan pada diabetes mellitus tipe 1 itu adalah terapi insulin. Nah, terapi insulin itu bukan berarti diabetes si penderita sudah parah, tetapi karena dia mempunyai diabetes mellitus tipe 1, jadi pengobatan utamanya yaitu terapi insulin. Nah, pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yaitu biasanya dimulai dengan perubahan gaya hidup, termasuk diet sehat dan peningkatan aktivitas fisik. Jika perubahan ini tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah, dokter akan meresepkan obat oral. Nah, beberapa jenis obat yang umum digunakan termasuk metformin yang membantu menurunkan kadar gula darah karena meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2, mereka tidak kekurangan insulin, tapi mereka memproduksi insulin, namun insulin yang diproduksi kurang sensitif. Maka dari itu, mereka hanya memerlukan obat agar insulin mereka sensitif. Tapi pada diabetes mellitus tipe 1, mereka membutuhkan insulin karena diabetes mellitus tipe 1 tidak dapat memproduksi insulin, jadi membutuhkan terapi insulin. Nah, jadi kesimpulannya yaitu diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat gangguan produksi atau kerja insulin. Gejala awalnya meliputi sering makan, minum, buang air kecil, dan merasa kantuk. Terdapat dua tipe utama, yaitu tipe 1 karena kekurangan insulin akibat faktor genetik atau autoimun, dan tipe 2 karena resistensi insulin, umumnya terkait obesitas. Diagnosis ditegakkan bila gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter dan 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per desiliter. Penggunaan insulin pada penderita diabetes bukan berarti penderita diabetes sudah mengalami diabetes yang parah. Tetapi penggunaan insulin pada penderita diabetes dikarenakan penderita mempunyai diabetes mellitus tipe 1. Bagaimana? Apakah sudah paham? Aku paham, kau paham tidak? Paham? Kita paham. Jangan sampai salah lagi ya. Oke, terima kasih atas informasinya. Sama-sama.